Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah statistika. Di mata kuliah statistika ini hari ini kita akan memasuki pertemuan terakhir atau pertemuan materi minggu ke-12 ya. Dan untuk pertemuan 13 dan 14 akan kita laksanakan dengan mengerjakan tugas besar. Untuk prodi Teknik Geomatika akan melakukan uji aplikasi WebGIS dari tema PBL yang sudah dikerjakan. Untuk prodi Teknik Informatika akan mengerjakan mirip juga pengujian aplikasi atau di sini adalah pengujian hipotesis, tapi kasusnya nanti saya yang menyediakan. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengujian aplikasi, ada 2 jenis, yaitu ada namanya uji Z dan ada namanya uji T. Boleh saya minta kapan kita harus menggunakan uji Z dan kapan kita harus menggunakan uji T? Ada yang bisa bantu mereview kembali ke saya? Kapan kita harus menggunakan uji Z dan uji T? Silakan, ada yang mau menjelaskan sedikit dengan saya? Halo? Silakan. Kalau uji Z, Ini Cecep ya? variabelnya tidak lebih dari 3 ya, Pak? Cecep ya. Terus gimana? Iya, ya apa uji Z variabelnya tidak lebih dari 3. Terus? Kalau uji T, ya variabelnya lebih dari 3. Itu sih Pak yang saya tangkap. Oke, jadi gini saya ulangi lagi ya. Oke, makasih Cecep atas jawabannya. Jadi ada namanya uji Z, ada namanya uji T, dan hari ini kita akan belajar tentang uji ANOVA. Jadi uji Z dan uji T digunakan untuk menguji atau membandingkan pernyataan atau suatu hipotesis antara dua populasi. Berarti maksimal hanya boleh dua populasi atau dua kelompok, gitu ya. Nah, nanti kita belajar uji ANOVA. Kalau uji ANOVA, dia minimal 3. Berarti membandingkan antara minimal 3, berarti 3, 4, 5, dan seterusnya, kelompok populasi atau kelompok apapun ya, dari suatu data. Jadi kalau uji Z dan uji T digunakan maksimal dia 2, ya kan? Sedangkan uji Z dan uji T digunakan maksimal 2 populasi, sedangkan uji ANOVA dia menggunakan lebih dari 3, jadi minimal 3. Nah, kapan saya menggunakan uji Z dengan uji T? Kemarin sudah kita bahas, ya kan? Kalau uji Z dan uji T selain dia maksimal hanya boleh 2 populasi, bisa 1 tentu saja ya. Nah, beda yang lainnya adalah kalau uji Z dia digunakan ketika datanya terdistribusi secara normal dan standar deviasi populasinya diketahui. Biasanya data terdistribusi secara normal jika jumlah datanya lebih dari 30. Sedangkan untuk uji T biasanya digunakan apabila jumlah datanya tidak terdistribusi secara normal. Artinya apa? Standar deviasi populasinya dia tidak diketahui. Kalau uji Z tadi kan standar deviasi populasinya diketahui. Tapi kalau uji T, standar deviasi populasinya tidak diketahui. Biasanya yang hanya diketahui adalah standar deviasi dari sampel. Nah, uji T datanya tidak terdistribusi secara normal, biasanya jumlah datanya kurang dari 30. Paham ya? Jadi uji Z terdistribusi secara normal biasanya lebih dari 30 dan standar deviasi populasinya diketahui. Kalau uji T datanya tidak terdistribusi secara normal, biasanya kurang dari 30 dan yang diketahui adalah standar deviasi sampel, bukan standar deviasi populasi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah uji ANOVA. Oke, saya share screen dulu apa itu uji ANOVA-nya.
Bentar ya. Saya jendela. Oke. Ya, kelihatan semua di layar? Halo, konfirmasi dulu. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya, Pak. Jadi pada pembahasan hari ini kita akan membahas apa itu uji ANOVA. Kemudian ada perbedaan antara uji ANOVA one way dan uji ANOVA two way. Kemudian kita akan membahas bagaimana hipotesisnya, kemudian variasi, kemudian terkait dengan tabel ANOVA, dan saya akan melakukan simulasi bagaimana penyelesaian kasus yang berkaitan dengan uji ANOVA. Jadi uji ANOVA atau biasa yang kita kenal dengan uji F, sebenarnya ANOVA itu sendiri merupakan kepanjangan dari AN-nya itu adalah analisis, O-nya itu of, VA-nya itu adalah varian. Jadi analisis dari varian. Jadi kita menganalisis perbedaan sebenarnya antara dua kelompok minimal lebih dari dua kelompok populasi. Jadi uji ANOVA atau uji F ini digunakan untuk menguji perbedaan lebih dari dua kelompok populasi. Ingat, lebih dari dua. Kalau lebih dari dua berarti minimal tiga. Jadi 3, 4, 5, 6 itu menggunakan dan seterusnya menggunakan uji ANOVA. Tapi kalau hanya sampai 2 bisa uji Z atau uji T. Ingatkan itu ya, jangan lupa. Nah, kalau uji Z itu dia digunakan ketika sampelnya lebih dari 30, uji T kurang dari 30. Tapi kalau sudah uji ANOVA dia tidak tidak melihat ukuran sampel lagi, mau sampelnya besar maupun sampelnya kecil. Asalkan dia lebih dari 3 populasinya, lebih dari 3 yang dibandingkan, maka dia termasuk di dalam uji ANOVA. Contohnya seperti ini. Kalian ini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Kelas A dilakukan ujian statistika, saya dapatlah nilai rata-rata kelasnya, gitu kan? Kelas B dilakukan ujian statistika, saya dapat nilai rata-rata kelasnya. Kelas C dilakukan ujian statistika, saya dapatlah nilai rata-ratanya. Kemudian saya ingin membandingkan antara ketiga nilai tersebut. Misalnya kelas A, ini saya ajar dengan menggunakan metode misalkan tatap muka di kelas. Kelas B, saya ajar dengan menggunakan metode daring, online, sinkron. Kelas C, saya buatkan video saja. Yang mana nilainya paling tinggi? Apakah metode pembelajaran yang berbeda akan memberikan hasil ujian yang berbeda? Kita ingin tahu apakah terjadi perbedaan nilai mahasiswa terhadap metode pembelajaran. Nah, di sini karena saya membandingkan berapa tadi? 3 kelas. Membandingkan 3 kelas rata-rata nilai ujian, maka saya menggunakan uji ANOVA. Nah, uji ANOVA-nya misalnya kelas A-nya tadi hanya 5 kelas A-nya hanya ada 10 mahasiswa. Kelas B-nya ada 30, kelas C-nya ada 50. Maka di sini saya tidak lagi melihat ukuran sampel. Yang saya lihat adalah jumlah populasinya. Karena lebih dari 3, maka ANOVA, maka saya tidak melihat ukuran sampelnya kecil atau besar, maka ketiga-tiganya akan saya uji dengan menggunakan uji ANOVA. Nah, itu contohnya. Saya ingin mengetahui perbedaan itu. Nah, uji ANOVA di sini dibagi menjadi dua. Ada uji ANOVA one way dan ada uji ANOVA two way. Apa bedanya? Kalau uji ANOVA one way atau uji ANOVA ini hanya digunakan jika hanya ada satu faktor percobaan. Sedangkan kalau uji ANOVA two way, dia memiliki dua faktor. Contohnya seperti ini. Jadi uji ANOVA one way tadi ya hanya ada satu faktor, misalkan kelas A, ini ya ada kelas A, kelas B dan kelas C. Perbedaannya faktor yang menyebabkan nilai tadi berbeda hanya pada metode pembelajaran. Jadi kelas A saya ajarkan dengan metode tatap muka, ya kan, di kelas. Kelas B saya ajarkan dengan metode pembelajaran daring, online, sinkron. Kelas C saya ajarkan dengan metode video. Jadi, faktor yang menyebabkan perbedaan nilai mahasiswa tadi adalah hanya di satu faktor,
yaitu metode pembelajaran yang berbeda-beda. Sedangkan 2W artinya ada dua faktor yang menyebabkan berbeda. Selain metode pembelajaran A, B, dan C, ada faktor lain yaitu jenis kelamin dosennya. Jadi bisa jadi metode pembelajaran A, jadi metode pembelajaran tatap muka di kelas dengan dosen pria. Metode pembelajaran di kelas tatap muka dengan dosen wanita. Udah 2 percobaan. Dengan metode pembelajaran B, jadi online dosen pria. Metode pembelajaran B online sinkron dengan dosen wanita. Dan yang keempat yaitu, yang kelima yaitu metode pembelajaran video dengan dosen yang menjelaskan dosen pria. Dan metode pembelajaran video yang menjelaskan adalah dosen wanita. Jadi ada 6 variasi di sini. Berarti ada 2 faktor, yaitu metode pembelajaran dan jenis kelamin dosen. Nah, dari 6 faktor ini, saya ingin membedakan metode mana yang paling baik. Artinya mana apakah jenis kelamin dosen dan metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Itu yang disebut dengan two-way ANOVA. Sedangkan one-way dia hanya satu faktor. Nah, bagaimana kita melihatnya? Saya memfokuskan kepada one way saja, ya. Sekarang kita harus menentukan namanya hipotesis. Sama seperti uji Z dan uji T, maka yang tahap awal yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis 0 atau H0 dan menentukan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis H0-nya apa? Berarti kalau saya tadi ingin membandingkan nilai rata-rata dengan metode A, metode B, metode C, maka hipotesis 0-nya saya anggap metode yang berbeda-beda tadi tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Sehingga di sini saya bisa katakan bahwa nilai rata-rata semua populasi atau kelompoknya sama. Ingat, hipotesis 0 adalah hipotesis yang ingin kita tolak. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang ingin kita terima. Berarti kita berharap metode yang berbeda-beda tadi akan memberikan nilai rata-rata yang berbeda-beda pula. Sehingga di sini saya katakan bahwa ada nilai rata-rata, ada perbedaan nilai rata-rata antara kelompok populasi. Ya. Sehingga H0 tadi kalau nilai rata-rata itu saya simbolkan dengan mu, sedangkan kelas A tadi saya anggap mu 1, ya. Maka nilai rata-rata kelas A saya anggap akan sama dengan nilai rata-rata kelas B, mu 2, akan sama dengan nilai rata-rata kelas C, mu 3 sampai ke mu N. Sedangkan dengan HA, karena saya anggap nilai rata-ratanya berbeda, karena metode yang diajarkan berbeda, maka mu 1 nilai rata-rata kelas A akan tidak sama dengan nilai rata-rata kelas B, akan tidak sama dengan nilai rata-rata kelas C. Ini adalah hipotesisnya. Jadi hipotesisnya nanti disesuaikan dengan kasusnya. Nah, di dalam uji ANOVA, namanya saja analisis of varian, berarti kan kita ingin mengetahui perbedaan variasi. Contoh, ketika saya yang berada di kelas A, ya, nilai rata-rata kelas A tadi misalkan 75, nilai rata-rata kelas B 74. Nilai rata-rata kelas D misalkan adalah 77. Ketika saya mendapatkan nilai 76, ya kan di kelas A, maka saya bisa membandingkan nilai rata-rata saya 76 dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas saya sendiri, kelas A. Nilai 76 saya dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas B, nilai 76 saya dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas C. Maka variasi yang saya miliki itu sama dengan yang disebut dengan variasi total. Jadi variasi total dari uji ANOVA ini ada 2, yaitu variasi yang ada di antara populasi atau kelompok, dan ada variasi yang di dalam kelompok. Jadi variasi di dalam kelompok ini adalah nilai variasi antar suatu nilai, masing-masing nilai anak-anak mahasiswa tadi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Variasinya seperti apa? Sedangkan variasi antar kelompok berarti nilai namanya tadi nilai tiap mahasiswa tadi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelompok. Jadi variasi total itu adalah nilai variasi di antara kelompok SSA dan variasi yang ada di dalam kelompok SSW.
Sehingga variasi total biasa kita sebut dengan SST itu adalah variasi gabungan dari variasi di antara populasi antar kelompok SSA ditambah dengan variasi yang ada di dalam kelompok itu sendiri, yaitu SSW. Sehingga SST adalah SSA ditambah dengan SSW. Nah, nanti saya simulasikan dengan Excel ya. Bagaimana cara mencari ANOVA? Kita harus menentukan buat tabel seperti ini. Ada source-nya, sumber pembedanya, variasinya, ada yang di antar kelompok, ada yang dalam kelompok. Kita harus menentukan degree of freedom, derajat kebebasan. Untuk yang among group-nya yaitu number of group, jumlah kelompok dikurang 1. Sedangkan yang within group adalah sample size, jadi jumlah sampel di dalam keseluruhan dikurang dengan jumlah grup. Sedangkan totalnya adalah jumlah sampel dikurang dengan 1. Nah, untuk mencari SST seperti ini rumusnya, untuk mencari SSA seperti ini rumusnya, untuk mencari SSW seperti ini rumusnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan keputusannya ditolak atau diterima, jadi kan di dalam uji ANOVA kita harus menentukan diterima atau ditolak. Nah, keputusannya adalah kita akan menolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, bagaimana mencari F hitung? Bagaimana mencari F tabel? Akan saya simulasikan dengan kasus berikut ini. Jadi, tadi saya contohkan yang sudah saya jelaskan di awal. Saya di sini mengajarkan, misalkan ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A, saya ajarkan dengan metode, tadi apa namanya, ceramah atau metode di kelas, tatap muka di kelas. Metode B, saya ajarkan dengan metode, apa namanya, metode online, sinkron, tiap minggu. Dan kelas C, saya ajarkan dengan metode video. Nah, masing-masing saya ambil, kelas A saya ambil 8 sampel, kelas B saya ambil 8 sampel, kelas C saya ambil 8 sampel secara acak, metode ngambilnya sudah diajarkan di pertemuan kedua. Kemudian dari masing-masing 8 orang tadi berarti ada 24 orang, karena diambil satu masing kelas ada 8 orang, saya lakukan ujian. Nah, dari ujian tersebut saya ingin bertanya, apakah metode A, tatap muka, metode B, daring, metode C, video, mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai ujian mahasiswa. Saya ingin mengujinya dengan standar error 5%. Atau nanti bisa jadi 1%, yang mana kan itu terserah kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya. Ya, saya akan simulasikan dengan menggunakan Excel. Ya, tolong diperhatikan nanti Excel ini ya, karena ini nanti akan berguna bagi Anda. Aduh, ya oke. Kita coba. Ya, kelihatan Excel-nya semua? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini soalnya tadi, ya kan? Ini soal yang disampaikan tadi. Oke, kelihatan semua ya sekarang ya? Ya. Kelihatan, Iya, Pak. Kira-kira menurut Anda dari soal ini saya harus menentukan apa dulu? Ketika ada soal, kemudian apa ini? Hipotesis. Hipotesisnya apa kira-kira? Saya harus menentukan membuat HA dulu, ya enggak? Betul? Halo? H0 dulu apa HA? H0 dulu, Pak. Oke, H0-nya kira-kira apa? Apakah metode A, B, dan C mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai ujian mahasiswa? Maka H0-nya adalah metode gitu ya, pembelajaran A, B. Nah, jadi metode pembelajaran A, B, C kita hilangkan tidaknya berarti mempunyai
pengaruh, gitu ya. Nah, berarti ini sama dengannya apalah ya? Nah, tidak sama dengannya saya ganti dengan tanya aja ya, itu maknanya di situ karena di Excel nggak ada. Ya. Jadi metode pembelajaran A, B, dan C mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai mahasiswa. Paham sampai sini? H0-nya? H0-nya kita tentukan dari pertanyaan ini. Apakah metode pembelajaran A dan B? Nah, itu kita bisa menentukan H0 dan HA. Kemudian kita olah datanya. Kita punya metode A, metode B, metode C, ini datanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, di rumusnya tadi. Di rumusnya tadi, kalau kalian perhatikan, ya, di sini saya nggak bisa langsung double di sini. Di rumus yang panjang-panjang tadi, di sana kan ada dikatakan SST sama dengan XIJ dikurang dengan X bar. Nah, itu maknanya bahwa kali kita harus mencari dulu nilai rata-rata. Jadi metode A ini kan ini nilai mahasiswa A. Kelas A ada 8 mahasiswa tadi, ini nilainya. Ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, kelas A. Kelas B tadi mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Kelas C mahasiswa 1, mahasiswa 2, sampai mahasiswa 8. Saya tentukan dulu nilai rata-rata dari masing-masing kelas. Pakai rumus apa kira-kira? Average. Oke, average. Average kalau nggak tahu. Nah, ini ya. Oke, enter. Ini boleh saya geser ke sini? Boleh nggak? Nah, gitu boleh? Boleh, Pak. Boleh. Oke, kita standar komanya kita samakan aja. Gitu ya. Average-nya. Oke, nilainya rata-ratanya. Kok agak kurang ke sini? Bentar. Kayaknya nggak sampai 33. C33 sampai harusnya ya. Oke. Nah, itu ya. Average-nya masing-masing ya. Ini sampai C33 ya. Oke. Sekarang kalau ingin mencari nilai rata-rata semua, gimana? Pakai apa? Average juga. Ya, average juga, tapi saya blok semuanya gitu ya. Oke. Enter. Nah, ini saya sudah dapatkan nilai rata-rata kelompok. Kelompok A nilai rata-rata kelasnya 80,75, kelas B 68,13, kelas C 71,75. Sedangkan rata semuanya adalah 73,54. Nah, sekarang kita ingin mencari SST-nya. SST, ingat SST itu adalah variasi total. Nah, caranya adalah, perhatikan ini, buka kurung, ya, sini, yaitu nih metode A, nilai dari metode A, kelas mahasiswa A, dikurang dengan nilai rata-rata semuanya, karena variasi total. Begini, ya kan? Nah, karena dia ini nilainya akan dipakai terus untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, begitu kan? Jadi saya kunci. Pakai apa kalau nguncinya supaya dia nggak berjalan? Kalau di ini pakai F4. F4. Pinter. Saya tutup kurung, kan ada kuadrat tadi rumusnya. Ya, rumusnya ini yang rumus panjang tadi. Kuadrat, ini langsung saya praktekkan aja. Kuadrat berarti begini. Betul? Jadi yang ini 87 dikurang dengan nilai rata-rata semua. Kemudian yang bergerak kan C26, nanti C27, sedangkan yang ini dikunci tetap. Karena kuadrat, maka kuadrat seperti ini. Betul? Saya enter. Nah. Boleh saya tarik ke bawah? Boleh? Halo? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Saya tarik ke samping boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Rumusnya berbeda, Pak, nanti, Pak, formula. Boleh lah, karena ini kan nilai rata-rata semua. Ya nggak? Nah, Boleh, Pak, boleh. ya kan dia langsung berubah ya kan? Yang B ya nggak? Ya kan? Boleh dong. Yang C, boleh kan? Ya, oke. Nah, karena di sana tadi ada sigma, maka ini kita bukan average lagi, di sini sum. Nah,
Ya, di sana ada rumusnya, kita sum, kita jumlahkan semua ini. Enter. Nah, dapatlah nilainya adalah 229. Ini adalah nilai SST. Artinya variasi totalnya. Sekarang kita nyari SSW. SSW artinya apa? Kalau SSW berarti variasi antar grup. Dalam grup. Nah, variasi yang hanya di dalam grup. Yaitu caranya, kalau variasi yang hanya di dalam grup berarti nilai masing-masing dikenan nilai rata-rata kelompok, bukan nilai rata-rata keseluruhan. Berarti kita ulangi lagi seperti tadi, 87 dikurang berarti C26, 80. tapi di sini sekarang nilainya 80,75. Nilai rata-rata kelompok A. Nah, pakai apa? Tekan apa? F4. Ya. F4. Ya. Tutup kurung, kemudian dikuadratkan. Oke. Boleh saya tarik ke bawah? Boleh. Boleh. Ya kan? Ini saya samakan aja nilai angkanya. Oke. Nah, kalau yang ini boleh saya Ya. Nah, yang ini boleh saya geser ke kiri? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, Pak. Hah? Beda kelompok, Pak. Karena Betul. rata-rata kelompok. Betul, karena kelompoknya beda. Jadi Beda. hanya boleh di garis kedua. Pinter. Nah, gitu dong. F4 gitu kan, ulangi lagi, kemudian dikuadratkan. Enter lagi gitu ya. Hanya boleh ditarik ke bawah. Satu lagi, ya. Yang metode C dikurangkan 71 gitu ya. Tekan F4, dikuadratkan, tarik bawah. Oke, sudah. Kemudian untuk jumlahnya kita pakai sum. Ini diperhatikan ya, saya keluarkan ujian nanti satu soal. Pengerjaannya seperti ini. Nah. Baik, Pak. Oke, ini maka dapatlah nilainya. Ya, oke. Jadi SST-nya 229, 2299,9, SSW-nya 1623,8. Nah, kemudian nanti kita ingin mencari, kan kita tadi dapat rumus SST sama dengan SSA tambah SSW. Nah, kita cari nilai SSA-nya. Nah, untuk SSA-nya kita tunggu azan dulu ya. Sebentar ya. Baik, Pak.
Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan data. Kita sudah mendapatkan data SST dan SSW. Sedangkan dikatakan tadi untuk mencari variasi antar grupnya, yaitu SST dikurang SSW. Kita peroleh dari rumus SST sama dengan SSA ditambah dengan SSW, sehingga SST-nya menjadi, SSA-nya menjadi SST dikurang dengan SSW. Jadi kita kurangkan saja. SST-nya ini, ya kan, dikurang dengan SSW-nya itu. Nah, jadi kita dapatkan nilai SSA-nya adalah 676. Nah, ya, ini adalah nilai SSA. Jadi SST-nya udah ada, SSW-nya udah ada, SSA-nya udah ada. Nah, tahap selanjutnya kita buat tabel yang tadi. Nah, kita buat tabel ini kan tadi, ada tabel ini. Nah, yang dimintanya cuma 5%, tapi nanti kita coba yang 1% seperti apa. Nah, sekarang kita cari among group, yaitu kita cari number of group dikurang 1. Nah, sekarang number of groupnya ada berapa kira-kira? Number of groupnya berapa? Halo? Jumlah grup. 3, Pak. Nah, berarti 3, 3 Pak. dikurang 1. Gitu kan rumusnya? Oke, 2. Berarti ya. Oke, berarti ini kayak gini aja. Oke, berarti 3 dikurang 1. Sorry. Sama dengan 3 dikurang 1. Oke. Sekarang dikatakan di situ ada V2. Ini apa tadi? Sama dengan 3 dikurang 1. Kok juga Januari? Sama dengan, gitu kan? 3 dikurang 1. Oh, 2 Januari dia. Bentar, custom. Dikurung, Pak. Oke, udah ya, 2 ya. Oke, saya itu tengah aja, supaya kelihatan. Dibesarkan aja, 14, di bold. Nah, udah. Sekarang yang kedua, degree of freedom-nya, ini derajat kebebasannya. Kalau yang antar grup ya, yaitu jumlah seluruh populasi dikurang dengan 1. Populasi kita ada 3 dikurang dengan 1. Sekarang yang kedua, sample size dikurang number of group, artinya jumlah semua populasi, jumlah seluruh sampel dikurang dengan banyaknya grup. Ada berapa jumlah populasi, jumlah sampel kita?
Jumlah sampel kita ada berapa? 3 kelas 24, tak? Betul. Jadi 24 dikurang jumlah grupnya ada 3. Oke, jadi ada 21. Sedangkan totalnya berarti sampel size dikurang 1, 24 dikurang 1. Atau jumlahkan ini ya. Atau sama dengan sampel size berarti 24 dikurang 1. Betul ya 23, kalau dijumlah juga 23. Oke. Sekarang kita masukkan, ini tadi nilainya SSA. Kita masukkan nilai SSA-nya. Berapa SSA-nya tadi? Ini ya SSA-nya. Nah, gini aja kalau gampang ya. Sama dengan gitu ya. SSA-nya mana SSA? Ini ya. Oke. Saya enter. SSW-nya ini ya. Oke, saya enter. Nah, gitu udah masuk. Sekarang min square. Min square itu adalah SSA dibagi dengan SSW. Nah, sama dengan SSA dibagi dengan SSW. Nah, 0,413. Betul nggak? Saya udah punya kunci. Oh, beda-beda. Ini apa nih? Oh, sorry. Beda. Sorry. Sebelum ke situ. Nah, untuk mencari variasi, tadi kan ada sum of square, ada degree of freedom. Jadi kita harus mencari variasinya dulu. Untuk mencari nilai variasinya yaitu sum of square yang SSA kita bagi dengan degree of freedom-nya. Dapat. Kemudian variasi dari dalam grup berarti sum of square-nya ya. Jumlah dari perbedaannya gitu ya, jumlah nilai perbedaannya dibagi dengan derajat kebebasannya, artinya jumlah banyak yang beda. Nah, 77. Sehingga saya kan tadi harus mencari ini nih F hitung, gitu kan? Karena kita untuk menentukan keputusannya harus mencari F hitung. Untuk mencari F hitungnya yaitu variasi dari SSA dibagi dengan variasi dari SSW. Nah, inilah nilai F hitungnya. F hitungnya adalah 4,371. Nah, sekarang kita mencari F tabelnya. Nah, F tabelnya bagaimana mencarinya? Ada rumusnya. Rumusnya pakai ini. Nah, FINV derajat kebebasan yang pertama, derajat kebebasan yang kedua. Nah, gini ya. Sama dengan ini ya untuk mencari nilai tabel ANOVA, kan ini ada nilai tabel ANOVA. Untuk mencari nilai tabel ANOVA ini sama seperti Z dan T kemarin. Nah, di Excel begini rumusnya. FINV, nah, buka kurung. Nah, di sini kan ada, ya kebetulan saya pakai titik koma. Probability-nya kita pakai berapa? Saya pakai 5%. Sesuai soal. Nanti saya uji pakai 1% juga. Kemudian titik koma, degree of freedom 1 berarti 2, degree of freedom 2, 21. Enter. Nah, coba lihat. Untuk alfa 5%, apakah F hitung lebih besar dari F tabel? Tolong jawab. Apakah F hitung lebih besar F tabel? Ya. F hitungnya Ya. 4, F tabelnya 3. Berarti F hitungnya betul lebih besar dari F tabel. Berarti H0 kita tolak. Betul? Betul. Oke. Ya kan? Tolak Ya. H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitungnya 4, F tabelnya 3. Berarti betul. F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga kesimpulan kita buat di sini. Ya kan? Untuk gitu kan? Alfa 5%. Ya kan? Nah, saya besarkan aja kali itu kalimatnya pakai 18 gitu ya. Nah. Untuk alfa 5% gitu ya. Nah. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka ingat tadi apa? Tolak H0. Maka udah, maka H0 ditolak. Artinya apa? HA diterima. Betul nggak? H0 ditolak, maka HA diterima. Sehingga, nah apa?
Balikkan lagi ke pernyataan awal tadi. Apa yang HA yang diterima? Nah, ini kita copy. Set. Metode pembelajaran A, B, dan C mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap mana ini? Nah, mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai mahasiswa. Saya merge cell aja supaya kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk alfa 5%, ya kan? Karena F hitungnya tadi nilainya 4, sedangkan nilai tabelnya 3, maka sesuai rumusnya tolak H0 jika F hitung lebih besar F tabel. Maka H0-nya kita tolak, artinya HA-nya kita terima. Berarti kesimpulannya adalah H. Nah, itu tadi kalau 5%. Sekarang kita coba uji 1% dari soal yang itu. Nah, ingat F hitungnya sama, sekarang kita uji dengan F tabelnya 1%. Sama rumusnya F I N V gimana? Tadi 5% berarti 1% gitu kan? Titik koma 2 titik koma 21 enter. Oh, hasilnya 5. Berarti F hitung justru lebih kecil dibanding dengan F tabel. Berarti H0 tidak kita tolak. Kita terima. Nah, betul nggak? Terima. Ya, Betul. karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel untuk alfa 1%, maka H0-nya tidak kita tolak, tapi kita terima. Berbeda dengan 5% tadi. Kalau 5%, F hitungnya lebih besar. Ini 4, ini 3. Maka ya H0-nya kita tolak. Tapi yang karena 1%, alfa 1%, F hitungnya lebih kecil. F tabelnya lebih besar. Maka H0-nya tidak jadi kita tolak. Jadinya kita terima. Oke, kita buat yang baru berarti. Ya. Kita sama. Kita ganti warna supaya beda. Oke. Untuk alfa 1% karena F hitung lebih kecil ya. Nah, lebih kecil F tabel maka H0 diterima, gitu ya. Maka H0 diterima, artinya HA-nya yang ditolak. Nah, sehingga metode pembelajarannya kita ambil kesimpulan yang ini. Nah, oke. Paham? Jadi untuk alfa 5%, jadi memang bergantung dari kan alfa ini berarti kalau alfanya 5%, orang percaya dengan penelitiannya itu 95%, errornya dia 5%. Ya kan? 95%. Sedangkan kalau alfanya 1%, berarti kan tingkat kepercayaannya 99%, artinya mendekati sempurna. Justru ditolak. Jadi dia itu rentang, dia hanya punya batas 95, ketika tingkat kepercayaan ditingkatkan, artinya semakin percayalah orang. 99% artinya errornya hanya 1%, justru sebaliknya ditolak. Nah, ini contoh kasus dari uji ANOVA. Nah, nanti kalian ketika buat aplikasi uji ANOVA atau uji apapun untuk membuktikan ucapan, untuk membuktikan apakah aplikasi efektif atau tidak, gunakanlah ini ya, dengan menggunakan uji ANOVA. Ini akan saya share di mana di grup atau di learning nanti sehingga kalian bisa mempelajarinya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dahulu mengenai apa yang sudah saya demokan dan saya sampaikan hari ini. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau ANOVA bisa nggak lebih dari 3 faktor pembeda? Atau hanya bisa sampai 2 faktor pembeda saja? Nah, kan tadi sudah saya jelaskan, kalau uji ANOVA, dia kan minimal 3. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 100 juta, boleh. Sedangkan kalau 1 atau 2, bisa uji Z atau uji T. Paham?
Jadi uji anom Maksud saya Pak faktor variasinya Pak, faktor pembedanya. Seperti tadi kan faktor pembedanya metode. Oh, kalau Seperti faktornya tadi kan ada metode 1W, ada 2W, 3, 4, 5 boleh, nggak jadi masalah. Tapi variasinya akan semakin banyak. Boleh. Kalau satu metode, tadi kan hanya metode pembelajaran, berarti hanya 3, gitu kan kalau dia faktornya. Kalau dia 2 faktor berarti jadi 6. Kalau dia nanti misalkan ada 3, kelipatannya, gitu kan? Boleh. 3, 4, 5, 6 faktornya dan seterusnya boleh Mas. Jadi masalah. Cuma nanti semakin banyak. Jadi kan seperti populasi kan satu sampel itu. Boleh. Paham? Pak. Oke, makasih. Ini yang nanya Hades ya. Oke, Hades, makasih Hades. Ya, ada lagi? Ya. Halo, ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, untuk uji coba di rumah, sebelum sambil saya menyiapkan tugas besarnya, coba dicoba ini ya, yang mengenai ini, contoh soalnya. Nah, ini saya contoh soal. Mana ya? Nggak muncul. Oke. Ya, ini yang kita kerjakan tadi ya. Ini ada metodenya, langkah-langkahnya ada di sini. Nah, ini coba. Nah, dicoba di rumah. Jadi ada 50 ekor kucing. Jadi 50 ekor kucing diberikan 5 jenis makanan yang berbeda. Peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan kucing terhadap kelima jenis makanan tersebut. Dengan cara mengukur berat makanan yang dikonsumsi kucing selama 10 hari. Jadi saya ulangi, ada 50 ekor kucing, diberikan 5 jenis makanan yang berbeda. Kemudian peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan kucing terhadap 5 jenis makanan tersebut dengan cara mengukur berat makanan yang dikonsumsinya. Ya. Nah, ini jenis makanannya, ada kidney, ada apa ini saya juga nggak tahu. Ya ini menjadi makanan kucing lah. Ada salmon, ada beef dan lain sebagainya, ya kan? Ini adalah apa namanya? Data berat makanan yang dikonsumsinya, ya. Dihitung dulu masanya di awal, kemudian sisanya berapa, ya makanannya ini adalah yang dikonsumsi. Ini ada 50 kucing, berarti masing-masing diambil 10 kucing ya. Ini 10, ini 10, ini 10, 10, 10, 10. Nah, berarti ada 5 populasi. Nah, pertanyaan saya adalah dengan menggunakan standar 5% dan 1%, apakah tingkat kesukaan kucing terhadap 5 jenis makanan itu sama atau tidak? Nah, caranya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa lah, itu kan tinggal ngubah aja. Nanti Excel-nya saya share, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Jadi perkuliahan kita sampai di sini ya, pertemuan ke-12. Nah, minggu ini pertemuan ke-13 sebenarnya, tapi kita karena minggu kemarin libur, ternyata saya tidak ingin mengganggu acara Natal Anda atau libur Anda. Lagian nanti minggu ke-13 ini dan ke-14 ada tugas besar juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada pertanyaan ya? Udah tidur semua? Halo?
Halo, Pak. Pak. Belum, Pak. Oke, udah paham ya? Oke, udah paham lah saya rasa karena sepengalaman saya ngajar ketika uji ANOVA ini saya kasih soalnya nggak ada yang salah, betul semua. Yang salah itu adalah yang tidak ikut dan tidak memahami ya, padahal Excel-nya sudah saya share ya. Mudah. Tinggal seperti itu aja, ya kan? Memahami Excel-nya, konsep dasarnya pasti bisa. Ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini dulu sama pertemuan kita di semester ini udah UTS atau UAS? UAS ya kan? Berarti ini pertemuan terakhir kita di mata kuliah statistika di prodi Teknik Geomatika kelas pagi dan kelas malam, di prodi Teknik Informatika kelas pagi, kelas A, B, C, kelas malam A, B, C, dan kelas industri Batamindo. Jadi selama 1 semester ke depan, selama 1 semester belakangan, jika ada kata-kata saya yang salah, jika ada ucapan maupun perkataan saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Anda belajar kembali untuk materi UAS-nya. Untuk UAS-nya yang saya keluarkan yaitu terkait dengan uji Z 1 soal, uji ANOVA ini 1 soal, kemudian nanti terkait dengan regresi dan korelasi. Jadi kalau enggak 3 soal, 4 soal, kira-kira sama ya. Intinya apa yang sudah saya ajarkan, saya tidak menyimpang dari sana, kasus-kasus yang sudah kita bahas, baca saja slide-nya, semuanya ada di sana. Nanti sifat ujiannya adalah take home, tapi karena ini kasus, nanti tolong dikerjakan dengan sendiri-sendiri dan dengan waktu yang sudah saya sediakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Nanti untuk tugas besarnya, untuk yang prodi Teknik Geomatika, ketika WebGIS-nya sudah jadi, minta tolong untuk dilakukan analisis kuesioner seperti yang sudah diajarkan. Jadi kuesionernya kan sudah kalian buat dari WebGIS-nya, kemudian kalian lakukan sebar kuesionernya pakai Google Form dan lain sebagainya. Kemudian kalian analisis kuesionernya, mencari nilai-nilai yang seperti sebelum UTS, ya kan? Nah, kemudian lakukan uji pengujian. Nah, uji ANOVA dan sebagainya terserah, tergantung dari jumlah kuesioner yang kalian ambil. Apakah lebih dari 30, kurang dari 30, ya kan? Seperti apa? Silakan. Nah, untuk prodi Teknik Informatika, Batamindo dan kelas pagi malam, nanti kasusnya saya yang menyediakan, saya kasih di learning, kemudian nanti saya minta Anda untuk melakukan pengujian hipotesisnya. Ya. Tentukan apakah dia uji Z, uji T, atau uji ANOVA. Karena di ujian saya tidak akan menentukan jenis ujinya. Karena kalian sudah tahu kapan harus menggunakan uji Z, kapan menggunakan uji T, dan kapan menggunakan uji ANOVA. Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Oke. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru 2021 ini pandemi tentu saja kita harapkan semakin berkurang bila perlu selesai. Rezeki kalian semakin banyak, semakin disayang oleh orang tua, semakin disayang oleh yang ada yang disayang, gitu kan? Semakin pintar, semakin cerdas, dan tidak menjadi beban orang tua, malahan menjadi motivasi orang tua, ya. Karena cita-cita Anda akan Anda gantungkan oleh diri Anda sendiri, ya. Jangan lupa untuk meminta restu orang tua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.